Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor harimau Sumatera ditemukan mati di Mandailing, Natal. Diduga karena perangkap yang dipasang warga. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meminta maaf kepada semua pihak terkait fasilitas PON 21 yang tidak maksimal. Atlet Sumatera Utara cabang olahraga bowling beregu putri meraih medali emas pada PON 21. Ya, viral di media sosial, kontingen dan atlet voli melintasi genangan air dan kubangan lumpur menuju arena pertandingan Sumut Sport Center. Pertandingan voli pada PON 21 Aceh Sumut pun sempat tertunda. Ketua Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional Sumatera Utara akhirnya angkat bicara soal terkait video viral yang memperlihatkan para atlet dan kontingen terpaksa melintasi kubangan lumpur serta genangan air untuk mencapai arena voli indoor di Sumatera Utara Sport Center. Sesuai jadwal yang beredar, cabang olahraga voli indoor Pekan Olahraga Nasional mulai bertanding perdana pada Selasa 10 September. Namun akhirnya baru dimulai pada 11 September. Dalam konferensi pers pada Rabu siang, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni selaku Ketua Panitia Besar PON Sumatera Utara menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur arena. Arena untuk cabang olahraga voli itu sebenarnya terjadwal selesai pada Desember mendatang. Namun pengerjaan dikebut untuk memaksimalkan penggunaan arena agar tidak mempengaruhi jalannya pertandingan. Namun Fatoni tidak menjawab penyebab ditundanya jadwal pertandingan pembuka. Sebelumnya, Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh, Sumatera Utara tahun 2024 ini menjadi sorotan. Venue PON dianggap belum siap meski pertandingan sudah dimulai. Kondisi jalanan menuju gedung pertandingan yang kurang memadai juga sempat divideokan oleh atlet yang datang. Hingga kini lokasi arena pertandingan masih dalam tahap pengerjaan. Terlihat alat-alat berat masih bekerja untuk menimbun jalan. Namun meski dalam pengerjaan, untuk memaksimalkan waktu kompetisi cabang olahraga voli indoor tetap digelar. Maka seluruhnya lewat pintu belakang. Pintu belakangnya jalannya masih belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena anggaran ini baru turun bulan Juli. Anggarannya baru turun bulan Juli dan kontraknya jalan-jalan ini akan dibangun sampai dengan Desember. Jadi sebenarnya memang masih lama. Ketua Panitia Pelaksana juga meminta maaf pada para atlet voli yang merasa kurang nyaman dengan fasilitas yang hingga kini masih dalam pengerjaan. Kami selaku Panitia Pelaksana hanya bisa menjalankan tugas. Ya, mudah-mudahan semua ini bisa berjalan lancar. Saya juga secara pribadi mewakili warga Sumatera Utara memohon maaf dengan kedatangan pihak kontingen, ya mungkin kurang nyaman akses jalan kemari. Pelaksanaan pertandingan voli masih tetap digelar dengan kondisi gedung dan jalan yang masih dalam perbaikan. Selain kubangan serta genangan air, terdapat kendala lain di sejumlah lokasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Sumatera Aceh. Di antaranya, atap bocor di arena futsal yang memaksa pertandingan sempat dihentikan beberapa kali. Tutia Lewe Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meminta maaf kepada semua pihak terkait tidak maksimalnya koordinasi yang menyebabkan fasilitas dan layanan penyelenggara PON 21 di Aceh dan Sumut tidak maksimal. Menanggapi fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai pada penyelenggaraan PON 21, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo angkat bicara. Dito meminta maaf kepada semua pihak terkait tidak maksimalnya koordinasi yang menyebabkan fasilitas dan layanan penyelenggaraan PON 21 di Aceh dan Sumut tidak maksimal.
Dito menyebut sudah melakukan monitoring venue olahraga termasuk infrastruktur. Pihaknya meminta bantuan Menteri PUPR untuk mengebut pengerjaan infrastruktur pendukung akses dan stadion. Menteri Pemuda dan Olahraga juga menanggapi informasi yang beredar adanya dugaan penyelewengan dana PON 21 Aceh Sumatera Utara. Kita sudah memonitoring untuk venue olahraga baik di Aceh dan Sumut itu sudah hampir 100% semuanya untuk venue olahraganya. Tapi memang yang beredar di masyarakat ini kami melihat banyak sekali, ada beberapa yang aksesnya yang belum selesai. Nah ini memang sebenarnya tupoksi kerjasama antara ada yang daerah, ada yang pusat. Sebenarnya kalau infrastruktur pendukung itu mayoritas itu harus dilakukan di daerah. Tapi saat ini kami sudah tidak melihat mana tugasnya mana. Kita langsung turun tangan. Kemarin langsung 2 hari lalu setelah saya dari Aceh itu minta tolong Pak Menteri PUPR segera membantu. Dan alhamdulillah baik dari infrastruktur pendukung, akses dan juga stadion semuanya sudah dikebut. Ini dengan kolaborasi juga bersama dengan TNI dan Polri. Ya, atlet Sumatera Utara cabang olahraga bowling bergu putri Nadia Pramanik dan Aldila Indrayati meraih medali emas usai mengalahkan lawannya dari Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya. Atlet bowling Sumatera Utara berhasil menorehkan namanya pada penerimaan medali emas kategori bergu putri. Pertandingan final bowling PON ke-21 Aceh Sumatera 2024 berlangsung di Gor Bowling Hajah Rayati Syafrin, Kota Medan pada Rabu sore. Pada semifinal untuk bergu putri diperkuat oleh Nadia Pramanik, Nurmalina, dan Aldila Indrayati. Berhasil menumbangkan lawannya dari Provinsi Kalimantan Timur dan berhak maju ke putaran final melawan atlet bowling bergu putri dari Jawa Timur. Tidak hanya bergu putri, atlet Sumatera Utara bowling bergu putra juga maju pada semifinal dengan nama Oscar dan Hardi Rahmadian. Mereka turut masuk ke babak final dengan melawan tim Jawa Timur. Dari lawan kita sendiri, Jatim juga itu kuat ya dua-duanya, dan puaslah kita berdua bisa maksimal dan ngalahinnya hanya 2 game aja di final tadi. Ini apakah balas dendam yang kemarin di tunggal? Balas dendamnya juga, itu juga balas dendam yang kemarin di single dia belum bisa dapet. Makanya tadi benar-benar kita pas pada saat di final itu benar-benar all out habis-habisan. Hingga saat ini sudah ada perolehan medali emas untuk cabang olahraga bowling dengan nomor tunggal putra-putri dan bergu putri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, tim hoki indoor putra Jawa Barat berhasil mengikuti jejak tim putrinya dan mengawinkan medali emas usai mengalahkan tim Banten dengan skor 6-0. Bagaimana keseruannya? Berikut informasi selengkapnya. Tim putra Jawa Barat akhirnya berhasil mengawinkan kemenangan usai mengalahkan tim Banten dengan skor 6-0 pada pertandingan final hoki indoor putra di Gedung Serbaguna Unimedalis Serdang. Kemenangan tim Jawa Barat ini diperoleh lewat gol di kuarter pertama yang diciptakan Fadil Zaid lewat penalti corner. Hingga kuarter 4 berakhir, Jawa Barat perkasa dengan skor 6-0 dan berhasil meraih emas untuk ketiga kalinya. Sementara itu, perak diperoleh tim hoki indoor putra Banten dan perunggu diraih Jawa Timur. Kemenangan, alhamdulillah anak-anak sudah bisa bermain dengan baik. Hasil ini memang kami anggap ya satu kenikmatan ya, syukur keberkahan dari Allah SWT. Kita mempersiapkan ini sampai pertandingan final, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dari awal. Jadi alhamdulillah memang ya proses tidak mengkhianati hasil. Inilah hasil yang kita dapat ketika proses kita lalui dengan baik. Sebelumnya, tim hoki indoor putra Jawa Barat juga mendapat emas pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Jawa Barat, PON ke-20 di Papua dan PON ke-21 di Aceh Sumatera Utara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, tim putri Sumatera Utara berhasil menyabet emas pada cabur Kabadi PON ke-21 tahun 2024. Kemenangan ini usai menggilas tim putri Kabadi asal Aceh. Tim
Tim putri Sumatera Utara cabang olahraga kabadi berhasil meraih kemenangan atas tim putri asal Aceh pada PON ke-21 tahun 2024. Pertandingan berlangsung di gelanggang olahraga Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Bermain dengan percaya diri, tim putri kabadi Sumatera Utara berulang kali menggempur area tim putri Aceh. Rider tim Aceh yang maju ke depan berhasil dihalau dan dibanting oleh tim putri Sumatera Utara agar tidak bisa mendapatkan poin. Kita merasa bangga ya dan puas atas hasil yang dicapai tim putri kita, di mana kita bisa mendapat juara pertama emas, di mana kita bangga sekali. Ini cabang olahraga baru dan baru dibentuk 2 tahun bersama kita di Sumatera Utara. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Kita bangga ke depannya, kita harapkan cabang-cabang olahraga yang baru ini bisa betul-betul berkembang lagi dan ditingkatkan lagi. Kabadi merupakan cabang olahraga asal India yang sempat dipertandingkan pada Asian Games 2018 lalu. Sejauh ini masih 7 provinsi yang ikut andil dalam cabang olahraga tersebut. Di antaranya Bali, Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Kaltim, NTB, dan Jawa Timur. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.